dengan segala dinamika ini, bagaimana Tempo melihatnya nih, Pram? Ya, jadi Tempo sudah merumuskan sikap ya untuk melihat dinamika yang terjadi ini, yaitu bahwa ada upaya-upaya dari Purnawirawan TNI untuk menjegal Gibran, gitu ya, dan juga melengsarkan Gibran. Nah, pertama tentu saja kita melihat bahwa Prabowo Gibran ini adalah kegagalan dari demokrasi. Ya kan, kita melihat dari proses mereka naik, jelas lah ini sudah pernah disampaikan Tempo, dan bahkan jauh sebelumnya Tempo menyampaikan bahwa Prabowo ini adalah produk gagal reformasi, gitu. Dan ketika mereka naik, ya inilah dampaknya, ya kan, dengan cara-cara yang tidak baik, gitu, dengan mengakali konstitusi, dan juga kemudian dibantu oleh Jokowi, ya ini salah satu dampaknya, gitu. Namun demikian, kalau Tempo juga melihat sekarang ini upaya dari para purnawirawan ini juga sebenarnya sangat tidak tepat. Bukan belain Gibran tentu saja, ya kan. Yang pertama adalah kita lihat dari poin tuntutannya. Satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum amandemen. Persis. Ya ini merupakan kesalahan berpikir, gitu. Kenapa? Karena kita akan kembali pada sistem parlementer. Itu buat apa? Ini sudah lama kita tinggalkan, dan reformasi 1998 itu kan membuat kita kemudian mengamandemen konstitusi, sehingga menjadi lebih baik, lebih tepat, dan sesuai dengan situasi yang ada. Dan ketika ini kembali, ya ini berbahaya juga buat demokrasi. Dan selanjutnya adalah mereka yang para purnawirawan lakukan ini juga bisa kita baca sebagai penguatan dari dwifungsi tentara. Mereka melihat nih celah nih, walaupun mereka sudah purnawirawan ya, mereka melihat celah. Sekarang Indonesia dipimpin oleh tentara, ya, tentara yang juga merupakan bagian dari Orde Baru, dan disitulah mereka kemudian ingin kembali masuk lagi tentara, apalagi setelah revisi Undang-Undang TNI. Nah, ini tentu saja berbahaya, sikap semacam ini. Kita jangan biarkan sipil ini diobok-obok. Biarkanlah urusan demokrasi dan lain-lain diurus oleh sipil, tentara dan juga purnawirawan, ya sudahlah. Kalau sudah selesai tugasnya sudah, gitu. Tidak perlu juga kemudian mereka menjadi atau membawa kultur tentaranya lagi. Mereka harus berpikir soal demokrasi. Mereka sudah sipil. Nah, kurang lebih seperti itu. Menarik ini. Tapi gue nambahin sedikit, Wan. Tadi kan soal kembali ke sistem parlementer ya. Itu artinya adalah nanti lu nggak bisa nyoblos lagi pemilihan presiden, karena pemilihan presiden hanya melewati MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bisa saja nanti aturan batas 2 periode diganti, atau nanti satu presiden itu 8 tahun kan, semua bisa terjadi di situ, celah itu kalau dibuka. Kalau adili Jokowi makzulkan Gibran, saya mau tanda tangan. Malah, ada yang begitu, Bang. Jenderal bintang 4 itu. Artinya menurut saya ini akan jadi snowball. Dukungannya akan menjadi wapres. Saya geleng-geleng kepala. Jadi menurut Pak Tri, ada 6 orang. Prabowo dengan Gibran. Prabowo-nya nggak ada masalah. Anies dengan Caimin nggak ada masalah. Kemudian Ganjar dengan Mahfud nggak ada masalah. Yang dia masalahkan Gibran ini. Artinya siapapun yang menang nggak ada masalah, gitu kan. Ini kontestasi. Orang-orang ini sudah melalui proses panjang semuanya. Tapi yang ini nggak bisa. Jadi ini menurut saya nggak ada kenegarawanan di Jokowi di situ. Kaget juga saya bahas seperti itu. Nah, ini belum menyambung ini yang tuntutan 300 jenderal itu, ini masih di rumahnya nih, rumah beliau ini. Makanya nggak ada itu. Dan dia belum nggak bahas ke pada saat Bang saya Ginting. ngobrol nggak ada. Belum ada cerita-cerita. Dan Bang Ginting nggak tahu itu kan? Nggak tahu sama sekali. Itu kita bikin penasaran ya. Habis dia dari sana tiba-tiba. Tiba itu kan tanggal 9 ya. Kemudian mereka mau buat pertemuan itu kan tanggal 17. Artinya persis 1 pekan setelah saya bertemu kan. Nah itu rupanya sebelum Lebaran mereka sudah bertemu sama Pak Tri. Jadi prosesnya itu sejak awal Februari. Purnawirawan. Jadi kan ada 103 jenderal angkatan darat, ya kan. Kemudian 75 laksamana angkatan laut, ya kan. Dan juga sekitar 67 marskal angkatan udara. Berarti yang laksamana kan juga termasuk jenderal marinir kan, karena marinir pakai
pangkatan sama angkatan darat Iya, jenderal plus 91 kolonel. Berarti kan hitungannya 200-an perwira tinggi plus 91 kolonel kan. Tapi ini Tokoh-tokoh Pak Patri senior. nggak cerita kan ini soal waktu. Nggak cerita sama sekali. Oh, oke. Nggak sama sekali saya nggak ngomongin itu. Ya, Tapi ya. begitu deklarasi, kaget ada nama Patri. Tapi begitu ngelihat poin-poinnya, kok sama ini poinnya kan? Itu kan yang saya baca itu kan ada 8 poin nih. Ini coba deh. Oke, Ya, ini kita dalamnya ya, ya. ya, oke. Satu-satu Nih lah. ya. Ini ada 8 nih. Ini menarik nih. Satu Pernyataan apa nih? sikap purnawirawan prajurit TNI. Ini poin pertama, nomor 1. Kembali ke UUD 45. diuji di persidangan dan hakimlah yang memutuskan itu palsu atau tidak berdasarkan data yang mereka sajikan di lab. Nah pertanyaannya, apa kehebatan Rismon Syaniper mengatakan itu 1000% palsu, dia tidak hakim, katakan dia ahli forensik, yes, it's okay, tapi kan belum diuji di pengadilan, belum ada uji kepalsuan itu di persidangan pidana. Nah kemudian itu harus diputuskan itu palsu atau tidak. Itu juga yang dipersalahkan ke dia, itu delik yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau konstruksinya adalah hukum pembuktian, maka itu memang betul disandingkan bahasanya Abang. Tapi kalau dia duduk sebagai seorang ahli yang berpendapat dan itu mendapatkan data sekunder dari publik, rasanya juga masih bisa kuat untuk melakukan sangkalan di situ. Data sekunder tidak bisa diuji forensik. Betul, memang data sekunder tidak bisa diuji forensik secara hukum yang resmi, tapi dia mendapatkan satu-satunya data yang bisa beliau teliti. Dan ketika sudah disiarkan kepada publik atau di template atau di share dokumen itu di media massa, menjadi konsumsi publik, dan itu berhak untuk seorang peneliti yang punya kapasitas dan keahlian untuk membicarakan hal itu. Dan itu oke bagi saya, Abang. Bagi saya tidak ada persoalan itu. Mau data sekunder yang dipakai ketika bukan ranahnya di pengadilan, ya Abang Daya, saya rasa oke lah Abang. Tapi kalau nanti pada waktu pembuktian, sebentar dulu, waktu pembuktian di pengadilan akan berbicara tentang data primer itu sendiri. Dan Oke. Akan tetapi begini. Akan tetapi gini Bang MT, kita tahu kan prosedur di peradilan pidana. Siapa Rismon ini mengajukan surat itu di perkara pidana? Apa otoritasnya mengatakan itu sebuah pro justice? Pro justice loh. Apakah hasil penelitiannya si Rismon ini pro justisia? Seperti hasil lab Polri? Tidak. Nah, yang kedua, ya, nanti dipertanyakan. Saya bilang saya mau suratin ke Polda Metro Jaya. Saya mengatakan nanti bahwasannya metodologi yang mereka gunakan itu invalid menurut metodologi penelitian dan etika penelitian. Ya, lebih bagus apa? Bagus saja itu. Karena ini hal menarik, Abang. Menarik sekali hal seperti ini. Saya beberapa kali juga memperdebatkan di depan hakim ketika seseorang atau klien saya itu dinyatakan telah memakai sorry ya Abang Daya, contoh sertifikat palsu. Yang banyak Indonesia kan begitu ya Abang Daya, dilaporkan karena adanya sertifikat palsu, surat palsu dan sebagainya. Saya memperdebatkan itu juga karena sama-sama produknya BPN gitu loh. Ya. Nah, hakim masuk pada penggunaannya, pasal 2-nya. Semuanya asli, dua-duanya asli, Abang. Tapi hakim nanti akan masuk kepada penggunaannya. Bahwa salah satu di antaranya itu telah menggunakan, ya, memanfaatkan dokumen surat palsu. Padahal asli, sama-sama asli ya Bang. BPN juga mengeluarkan Abang. Makanya gini Bang MT. Bang MT kan lawyer. Kalau saya
berargumentasi boleh dong. Apa sih relevansi sebuah kepalsuan diuji di peradilan perdata? Di mana itu terjadi? Saya rasa tidak kalau untuk pemalsuan itu ranahnya Nah pidana. begini, Saya lebih gelar. begini bang, memang untuk sertifikat biasanya yang duluan terbit lah ya. Ya. Nah, tapi yang duluan terbit ini kan apakah mereka sudah melakukan prosedur sesuai dengan aturan? Kan belum tentu. Dan kemungkinan juga yang lebih muda itu, yang lebih terakhir terbit itu dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, Prosedur, apakah hakim harus mengalahkan yang sertifikat yang terbit terakhir? Tapi rata-rata demikian. Menangkan yang pertama tadi. Yang sama di waktu itu tidak bisa dibohongi, artinya itu memang suatu fakta kenyataan. Nah itu satu poin. Lantas ketika juga muncul Times News Roman, loh, saya sampai buka skripsi saya lihat, waduh, skripsi saya masih mesin ketik semua ini. Yang dicetak itu cuman halaman sampul, selebihnya pengesahan, daftar isi, ya kata pengantar segala macam, terus sampai kesimpulan, saran-saran, sampai referensi pustaka, semuanya mesin ketik. Yang orisinal lah, dalam arti manual. Makanya saya pun di situ jadi makin heran. Makanya pada akhirnya sebenarnya ketika hal ini terjadi, sebenarnya harusnya Pak Jokowi itu memahami, karena bagaimanapun dia pasti punya staf-staf ahli, punya pembantu-pembantu, ajudan lah yang bidang-bidang mengenai masalah, terutama tentang hal-hal yang menyangkut komunikasi. Karena memang ini yang berakibat sebenarnya membuat keadaan ini makin ricuh. Artinya begini, kalau menurut hemat saya ya, ketika hal ini mulai muncul dari awal, sebenarnya alangkah bijaknya kalau Pak Jokowi ini ya langsung aja, artinya mengcounternya, mengcounter langsung aja gitu loh. Artinya seperti yang dilakukan Obama itu aja, langsung aja tunjukkan ini aslinya. Kalau kalian memang merasa mencurigai, silakan aja selidiki. Artinya selesai masalah itu, selesai saya pikir. Karena orang pun pasti akan membayangkan, memang artinya tidak ada lagi di situ yang perlu ditutupi. Cuman itu tadi yang saya maksud tadi, ya dengan dibentenginya dengan segala macam pengacara, ya Hercules, dengan turunnya kepolisian yang sampai ratusan atau ribuan orang itu. Ini sebenarnya merugikan Pak Jokowi ini secara ini. Makanya saya pun heran, siapa sih orang-orang yang di samping Pak Jokowi sekarang ini, masa dia nggak bisa membayangkan ini? Ini jelas ini mendiskreditkan, artinya makin menumbuhkan kepercayaan di masyarakat itu makin ragu. Apa memang benar? Kalau memang kok kayak gini, kenapa harus dibentengi sebegini hebatnya? Nah, yang terakhir lagi ini sampai kepada pengaduan atau pelaporan ke Polda Metro Jaya itu, saya pun secara pribadi menganggap ini jadi drama ini. Saya pikir seperti itu. Jadi artinya hal yang sederhana, hal yang bisa dikatakan ya sama seperti kita lah. Kayak kita kalau ada orang yang nuduh-nuduh kan tinggal udah ini aja. Artinya kalau kita benar ya ngapain kita harus risih, kan kira-kira seperti itu. Jadi itu dulu host yang mau saya sampaikan. Ingin menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Mas Brewok dulu boleh, Mas Brewok dulu boleh. Habis saya. Ya silakan Mas Brewok. Sorry, tadi ada telepon soalnya. Jadi begini, kita tidak bisa mempersimpel kondisi ini karena begini. Yang meributkan Pak Jokowi adalah rivalnya, bukan orang yang netral. Itu dulu harus jadi catatan. Orang-orang yang meributkan adalah orang-orang yang notabene yang pernah menjadi rival Pak Jokowi, rival politiknya. Ini bukan orang-orang yang masyarakat biasa yang kita bilang ini kan cuma masalah, tidak ada, bukan itu, tidak sesimpel itu. Jadi kalau kita mau lihat tujuan orang-orang itu sudah jelas, mau memfitnah, mau membunuh karakter orang. Dia ini presiden aja berani mereka obok-obok kayak gitu, jelek-jelekkan kayak gitu, bahkan mau digantung lah, mau diapalah. Jadi tidak sesimpel yang kita pikir.
terus ditunjukkan pun saya yakin tidak akan berhenti. Kenapa saya bilang? Mereka kan yakin itu ada ditunjukkan. Dan awalnya mereka tuh yakin bahwa yang diupload PSI itu itu yang betul. Itu kopian. Dan apakah berhenti? Tidak. Malah tambah membuli, tambah meneliti lah, tambah apalah. Tidak akan berhenti. Manusia-manusia ini kan bukan itu niatnya. Tidak sesimpel itu. Mereka tidak peduli. Bagi saya mereka itu tidak peduli mau palsu atau mau asli. Mau sah atau tidak sah. Intinya jangan sampai Jokowi atau jangan sampai Gibran. Itu. Karena Boleh kita menambahkan? lihat track record dikit dulu. Ya, boleh. Kita lihat track recordnya. Kalau dia bilang contoh Pak Ronin mungkin tidak ada tendensi politik, oke, wajar-wajar aja. Bisa aja Pak Jokowi bilang, udah kau ke rumah kayak wartawan-wartawan itu, kalian lihat sini. Saya kasih lihat kalian, ada saya punya. Tapi kalau orang yang ada tendensi, tidak bisa. Kenapa? Bukan itu yang dicari. Jadi tidak sesimpel yang kita pikir. Dan yang kedua, negara tidak boleh membiarkan orang melakukan tindak kejahatan. Fitnah itu kan kejahatan. Mencemarkan nama baik itu kejahatan. Ya masa orang sebagai warga negara tidak bisa menggunakan haknya untuk melawan. Ketika dia punya nama baik dicemarkan, dia punya diri difitnah di depan publik. Kan tidak sebegitunya. Kita masa mau mentoleransi orang yang melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana. Kalau semua orang seperti itu, bagaimana negara ini? Kita mempersimpel bahwa itu kan hal biasa aja. Nanti orang biasa aja itu jelek-jelekin orang, itu palsu itu ini. Jadinya menjadi hal yang lumrah nanti di negara ini. Kelakuan-kelakuan model begini. Itu tidak boleh. Dan ini juga akan menjadi pelajaran ke orang-orang yang